dari yang bulat ini. Ini kalau saya tutup, ini suara sirene hilang. Kalau saya angkat, suara sirene berbunyi lagi. Nah, seperti ini ya. Nah, ya seperti itu. Nah, ini kemungkinan terjadi di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang saya punya di sini ada New Warrior ya. New Warrior ini, kompresor ini mengalami ada sedikit masalah di sini. Yaitu ketika kompresor ini saya nyalakan, kompresor ini berbunyi alarm dia. Alarmnya seperti suara sirene seperti itu. Tetapi kompresornya tetap running dan tetap keluar angin di sini. Cuman ketika alarm itu bunyi, dia tidak berfungsi lagi di sini, di bagian parameter suhu ini tidak berfungsi. Kemudian di tombol on off yang di sini juga tidak berfungsi dia, yang di sini. Ini tidak berfungsi juga. Nah, jadi bingung sih ini sebenarnya apa permasalahannya di sini. Kalau saya colokan kabel ini langsung ke stop kontak, hasilnya akan seperti ini, akan berbunyi seperti ini. Nah, ini dia bunyi alarm seperti itu ya. Dan di sini angin tetap deras, mengalir angin dari kompresor. Nah, kemudian parameter yang di sini tidak berfungsi dia. Parameter tidak berfungsi, kemudian tombol on off yang di situ, yang di depan sini juga tidak bisa berfungsi. Nah, setelah saya cek, ternyata suara sirene ini berasal dari sini, dari yang bulat ini. Ini kalau saya tutup, ini suara sirene hilang. Kalau saya angkat, suara sirene berbunyi lagi. Nah, seperti ini ya. Nah, ya seperti itu. Nah, ini kemungkinan terjadi di sini, di selektor IC ini. Nah, yang mana ketika yang ini error, jadi sistemnya tidak berfungsi dengan normal. Yang akhirnya dia akan men-trigger di sini, men-trigger suara ini. Nah, ini sebagai tanda kalau IC selektor ini tidak berfungsi lagi. Ini fungsinya untuk sebagai selektor on off. Kemudian ke sini ke auto stop manometer, kemudian ke parameter suhu ini. Oke ya. Nah, sekarang saya akan coba menggantinya langsung satu set panelnya saya ganti. Karena untuk tipe seri New Warrior ini spare partnya sangat mudah ya, sangat mudah didapat. Tapi terbatas juga yang jualnya, karena hanya khusus yang menjual kompresor ini saja yang menjual spare partnya. Dan teman-teman juga kalau mengalami hal yang seperti ini juga bisa langsung pesan partnya di saya. Nanti akan saya usahakan untuk saya kirimkan ke tempat teman-teman. Oke, selama persediaan masih ada ya tentunya ya. Ya, ini kita akan ganti satu panel ini. Kita akan cabut dulu kabel powernya. Oke, kabel power udah kita cabut ya. Mesin juga udah mati. Nah, sekarang saya akan coba melepas panelnya. Saya lepas ya panelnya. Oke, tapi sebelumnya kita copot dulu dia punya jalur. Di hafal-hafalin ya teman-teman ya, kalau ibaratnya ngelepas jalur ini. Takutnya nanti salah pasang malah bahaya. Oke, ini saya lepas kabel jalur dari kipas pendingin. Kemudian dari power on off saya cabut juga. Kemudian dari sini dari
otomatis manometernya. Oke, saya cabut. Nah, kemudian ini input power supply-nya yang masuk ke panel saya cabut. Cabut, kemudian outputnya juga saya cabut ya. Keras. Ya, ini yang inputnya, ini outputnya. Inputnya ini ada tulisan DC-nya ya. Kalau outputnya ini ada M main dan M plus. Oke, ini ya, saya cabut satu panel. Kita coba buka bautnya. Nah, di sini IC selektornya terasa panas di sini. Karena memang menandakan ini yang rusak. Saya copot, saya pause dulu ya videonya biar nggak terlalu panjang. Saya pause dulu ya teman-teman ya. Oke, setelah semua baut sudah terlepas, sekarang kita tinggal angkat ini panelnya. Kita coba lepaskan dia dari casingnya. Oke, ini casingnya, ini panel udah terlepas yang lama, yang rusak. Kita singkirkan dulu. Oke, sekarang kita akan menggantinya dengan satu set panel yang baru. Seperti ini ya, panel yang baru. Ini sama tipenya. Ini ya. Sama. Oke, sekarang saya akan coba pasang dia ke casing ini. Oke, saya pasang dulu, videonya saya pause biar tidak terlalu panjang ya. Oke, setelah semua baut panel ini sudah terpasang, sekarang kita coba untuk merangkai komponen ini, kita masukkan ke sistemnya. Kita coba ya, semoga aja nggak kebalik masangnya. Oke, kita cari inputnya dulu. Inputnya mana ini? Input dari power supply. Oke, inputnya ini dia inputnya ya, ini ya, dua kabel ini inputnya, karena sudah sengaja saya tandain di sini seperti ini. Juga untuk outputnya yang ini nih, satu jalur langsung masuk ke dinamo motornya. Oke, saya pasang. Seperti ini pasangnya. Kemudian outputnya dipasang. Ya, sudah ya, udah terpasang. Sekarang kita cari jalur untuk menghidupkan ini, apa namanya, kipas pendingin. Kipas pendingin jalurnya ini. Oke, terpasang. Nah, untuk dua soket ini, ada dua soket di sini tidak terpasang. Ini memang tidak terpasang ya. Ini memang tidak terpasang. Ini hanya untuk tambahan. Saya juga kurang tahu ini tambahannya untuk apa. Yang jelas ini tidak terpasang di soket ini. Karena kalau ini terpasang, ini akan langsung short, apa namanya,
fuse sekring dari kompresor ini akan langsung putus kalau ini terpasang. Jadi ini dibiarkan terlepas saja. Memang bawaan dari manufakturnya memang ini tidak dipasang ini. Oke. Sekarang cari-cari kabel apa ya? Ini kabel on off manometer. On off manometer. Ya, ini ya. Ini on off manometernya. Saya pasang di sini. Ya, udah terpasang ya. Ini udah terpasang. On off manometer, kemudian kita ke jalur on off dari mesin. Yang ini kabelnya. Kita pasang ke sini. Ya, udah terkonek. Oke, sudah, semua sudah. Nah, sekarang ini parameter suhu ini apa namanya? Indikatornya. Indikator ini langsung dipasang di sini di body dari apa namanya chamber ini, apa namanya, chamber piston. Ada bolongan, ini langsung saja dipasang di sini, dimasukkan ke dalam bolongannya. Dia untuk mendeteksi suhu yang ada di chamber ini. Oke, semua sudah terpasang. Saya coba langsung colokan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang normal ya. Ketika saya colokkan kabel power supply, yang running duluan adalah kipas dari pendingin kompresor ini. Nah, ini kipasnya udah running, ya kan? Kemudian kita lihat di sini, kita coba lihat untuk manometer apa namanya, indikator suhu juga udah normal. Terlepas, saya pasang. Oke, sekarang saya coba menekan tombol on off dari kompresor ini. Apakah kompresor ini bisa running atau tidak ya? Oke, saya coba tekan. Ya, kompresornya running ya. Kompresornya running normal. Angin juga keluar dari sini. Angin lumayan deras keluar. Dan kompresor ini udah sehat seperti baru lagi ya. Ini sudah semuanya. Oke, sekarang kita coba tes untuk tekanan ya, apakah tekanannya normal atau tidak ya. Oke, saya matikan dulu. Oke, mesin mau mati ya. Oke, saya coba cabut dulu kabel power supply-nya. Kabel power supply sudah saya cabut. Sekarang saya akan memasang casing ini dulu ke body dari kompresor ini, supaya ketika kompresor ini running, casing ini tidak goyang kanan kiri. Yang dikhawatirkan kalau goyang gitu, ada komponen yang bisa short nanti. Oke, saya coba pasang dulu ya. Oke, sekarang kompresornya sudah rapi terpasang, casingnya juga sudah duduk di casing dari kompresor ini. Semua kabel-kabelnya sudah saya pasang dengan baik ya. Oke, ini juga selang dari kompresor juga sudah terpasang. Kita akan tes dia tekanan ini, tekanan kompresor ini dengan menggunakan test plug ini ya. Kita pasang di sini test plugnya. Kemudian ini untuk pengaturan on off dari manometer, saya set di 1500. Kenapa? Karena kita hanya menggunakan selang ini aja ya sebagai media kerja untuk pengetesannya. Khawatirnya kalau di atas itu selangnya yang kalah, akhirnya bisa pecah. Makanya kita set di 1500 saja untuk amannya ya.
Oke, saya coba untuk runningkan kembali kompresornya. Oke, parameter suhu hidup, kemudian kipas pendingin juga hidup. Sekarang saya tekan tombol power. Ya, kompresor running ya. Kompresor running. Ini bleed valve-nya saya buka. Saya kencangkan kembali. Sekarang kita lihat tekanan yang di sini, di manometer tekanannya. Oke, naik ya, tekanannya naik. Seperti ini, apakah dia berhenti di 1500 atau tidak ya? Oke, di 1500 PSI kompresornya running, berarti indikator yang kita sudah pasang tadi sudah berfungsi semua ya. Kemudian jalur yang kita pasang juga sudah berfungsi. Ini kompresornya mati di 1500 PSI sesuai dengan yang kita setting. Oke, sekarang bleed valve-nya saya buka untuk membuang angin yang ada di selang kompresor. Oke, angin sudah terbuka. Bleed valve sudah terbuka dan angin udah keluar ya. Oke. Apa lagi ya? Ya mungkin itu aja ya teman-teman ya. Video saya hari ini mengenai mencari penyebab apa yang terjadi pada saat kompresor New Warrior itu berbunyi seperti sirene ya. Di sini dia masalahnya di sini. Ini. Jadi ketika IC selector ini rusak, ya kan, dia akan men-trigger alarm ini untuk berbunyi. Jadi akan berbunyi alarm dia. Di sini kondisinya seperti habis terbakar, mungkin ada tetesan air ya. Ini. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman ya video hari ini. Jangan lupa like, komen, kemudian subscribe dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian yang lain ya. Siapa tahu video ini bermanfaat bagi teman-teman kalian juga. Oke, makasih. Assalamualaikum. Thank you. Satu lagi ya yang saya ingin sampaikan. Ini selang untuk pelumasan dari piston ini sebaiknya ketika teman-teman sudah sering memakai kompresor ini, mungkin bisa ditambahkan oil silikon ke sini ya, sekitar 1 tetes atau 2 tetes saja dimasukkan. Fungsinya apa ya? Untuk melumasi ini, melumasi seal-seal dari piston yang ada di sini. Kemudian ketika kompresor ini jarang digunakan atau sudah tidak digunakan lagi, sebaiknya drain plug yang di sini di bawah filter ini kan ada filter pertama di sini yang dari piston. Nah, di sini ada drain. Nah, ini lebih baiknya dibuka saja ini ketika tidak digunakan. Kenapa? Karena biar sisa-sisa air yang dihasilkan dari kompresor ini, yang namanya pressurized, terkompresi udaranya, tentunya dia akan menghasilkan yang namanya butiran-butiran air ya. Nah, karena di sini ada kapas filter, jadi ketika teman-teman buka di bawah sini, ini akan sangat lambat turunnya airnya, yaitu air atau sisa dari silikon oil yang di sini. Ini akan sangat lambat, tapi dia tetap bisa keluar. Itu mendingan dibuka saja. Ini plugnya ketika tidak dipakai kompresornya, mendingan dibuka supaya dia ngalir. Fungsinya agar ini check valve yang ada di sini, ini ada check valve-nya. Ini juga. Kemudian di sana di dalam situ juga ada check valve-nya yang masuk ke manometer supaya spring dari check valve itu awet, tidak berkarat dianya. Karena kalau berkarat ya tekanan tidak mau naik dia, karena
apa namanya, ada sistem yang tidak normal kan. Nah, di situ. Kemudian supaya juga cek valve yang ada di mana, ada di bodinya piston itu juga springnya tidak cepat berkarat dan tidak cepat patah. Ya mungkin itu aja ya, sedikit tambahan dari saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.